begini. Syai'in itu kan begini. Syai'in itu kenapa bahasanya bisyai'in? Kan ini min itu kan namanya min bayan. Makanya al-khauf itu adalah isi dari syai'. Oh, min itu bukan min tabi ya. Bukan tab'id, tapi ya. Okay. bisa saja berpeluang bermin tab'id, tapi lebih cenderung kepada min bayan. Karena ada syai'. Hanya kan syai' di sini kan itu tadi syai'in, kenapa kemudian bermakna killa, bermakna sedikit, karena dia menggunakan isim nakiro, sehingga dia bermakna killa itu bermakna sedikit. Nah, ulama-ulama ketika menafsirkan itu kan killa, dia katakan begini, kenapa dianggap sedikit? Karena ada 3 faktor bisa kita lihat sedikitnya. 1, dibandingkan dengan nikmat, maka itu jadi sedikit. Iya, karena pasti lebih banyak nikmatnya Allah daripada ujian negatifnya itu, daripada ujian positifnya lebih banyak negatifnya. Artinya lebih sedikit negatifnya. Yang kedua, dia katakan bisa bermakna sedikit itu kalau dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi. Artinya Allah bisa saja menguji kita dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi ini kita saja dibanding apa yang akan bisa terjadi. Misalnya ada orang kematian 1 orang, masih sedikit. Ada orang yang bersamaan keluarganya. Maka syai' itu bermakna sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi. Yang ketiga, syai'in itu sedikit dibandingkan dengan pahala yang didapatkan. Jadi kata syai'in itu menjadi sedikit karena pembandingnya yang begitu besar. Makanya saya cenderung memaknai tetap syai'in itu walanabluwannakum di situ bermakna negatif, karena kata-kata penjelasannya setelahnya itu memang arahnya hal-hal yang tidak disukai manusia. Khauf, wal ju', naqsim minal amwal, wal anfus, wasamarat, ini kan naqsim semua ini. Ya, jadi karena dia naksin, dia adalah syai' minal khauf wal ju' wa naksin, ini hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, maka larinya menjadi negatif. Makanya pasangannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tadi hal-hal yang tidak disukai. Nah, supaya hal-hal yang tidak kita sukai padahal bisa jadi itu baik, maka kita kembalikan kepada Allah. Makanya makna innalillahi sesungguhnya kita diajari supaya jangan pikiranmu pakai pikiran Allah yang kamu pakai. Innalillahi, kita ini milik Allah dan kembali semua kepada Allah. Kenapa kamu merasa terbebani? Kan ini sebenarnya dalam dunia, mungkin kalau dalam ilmu psikologi ini untuk menurunkan kesedihan, supaya kita merasa bahwa kita ini tidak ada, kita ini bukan tidak masuk titipan, semua yang ada pada kita dititipkan, masuk tersinggung kalau diambil sedikit. Banyak saja yang bisa ambil, apalagi sedikit. Kan kira-kira pikiran saya begitu. Kan makanya dibahasakan innalillahi, karena pasti berat, karena ini hal yang tidak kita sukai. Hal yang kita tidak pasti berat. Siapa sih yang tidak berat kalau ditinggal anaknya, ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya meninggal tuh pasti berat. Atau kita tinggal istrinya. Tidak usah jauh-jauh lah. Ismail itu pasti berat sekarang. Karena berpisah dengan istrinya tuh. Pasti berat. Itu. Tidak bisa dijenguk anaknya di dalam perutnya, susah itu juga. Berat itu pasti. Minal anfus sejenak. Jadi saya pikiran kalau dibaca redaksinya memang, tapi sangat berpeluang, karena kan tadi dikatakan karena pembandingnya adalah nikmat, berarti setiap musibah itu pasti ada 2, ada nikmatnya, ada nikmatnya, pasti ada nikmat, hanya kan mana yang dominan, apakah nikmah atau nikmah. Kalau dia nikmah, maka selayaknya kita katakan innalillahi. Kalau yang dominan adalah nikmat, maka selayaknya kita mengatakan alhamdulillah. Karena masing-masing ujungnya ada kata yang sepadan lah, yang sesuai.